Engkau gembala yang baik, kau menuntun hidupku, bawaku kemari
Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Terima kasih kalau kami ada sebagaimana kami ada, ini bukan karena kehebatan kami, tetapi sepenuhnya karena kasih karunia Tuhan. Terima kasih kalau kami masih bisa bernyanyi untuk-Mu, menyembah Engkau, membaca firman-Mu, dan bisa menjadi pelaku firman. Itu adalah suatu kesempatan dan berkat yang luar biasa bagi kami. Tuhan, ajarkan kami untuk selalu berharap pada Engkau, bertumbuh dalam Engkau, dan bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Ajar kami Tuhan Yesus untuk bisa menjadi pelaku firman yang baik. Karena itu kami mau membaca sebagian dari firman-Mu pada hari ini. Tuhan, kuduskan kami dan ampuni segala salah dan dosa yang kami lakukan. Biarlah kami bisa menjadi orang-orang yang telah Engkau pilih dan mendapatkan kesempatan dan layak untuk bisa menjadi anak-anak Tuhan yang kudus sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami. Kami siap untuk menjadi pelaku firman. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Shalom, haleluya. Senang sekali saya bisa kembali berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara, walaupun masih dalam ibadah online. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita adalah orang-orang yang sangat beruntung. Saya dan Bapak Ibu adalah orang-orang yang sangat beruntung karena kita memiliki Yesus. Yesus bukan hanya Tuhan yang turun dari sorga untuk mati, menebus kita dari dosa, tidak. Tetapi Ia juga menghasilkan karya-karya yang luar biasa, yang membuat kita bisa melakukan segala sesuatu yang dahsyat bersama-sama dengan Dia. Karena kita tahu Allah turut bekerja sama dengan kita di dalam kehidupan kita untuk melakukan kehendak-Nya dan menjalankan rencananya untuk hidup kita. Dan kita tahu rencananya bukanlah rencana kecelakaan, tetapi hari depan yang penuh dengan harapan. Kita baca sama-sama dalam Efesus 2, kenapa kita menjadi orang-orang yang hebat. Nah, Efesus 2 ayat 19 sampai 22. Sekali lagi, Efesus 2 ayat 19 sampai 22. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan suarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Ayat 22. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Nah, beberapa hal yang bisa kita ambil bagian dari bacaan ini, kita lihat jelas. Firman ini adalah suatu ketegasan siapa kita melalui ayat ini. Firman ini adalah suatu ketegasan yang menggambarkan bahwa gunanya anak-anak Tuhan. Bahwa Yesus memberikan segala sesuatu yang bisa kita lakukan bersama-sama dengan Dia. Yang pertama, disebutkan di situ, kita bukan lagi pendatang, melainkan anggota-anggota keluarga Allah. Bapak Ibu Saudara, dalam perjanjian lama, kita bukanlah bangsa pilihan. Secara tegas, bangsa pilihan hanyalah bangsa Israel. Kaum keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub. Bangsa Kanaan dan kita bukanlah keturunan Israel. Sehingga itu bukanlah bangsa pilihan. Dan ada banyak bangsa-bangsa yang bukan pilihan di luar Israel yang melakukan penyembahan berhala, itu ditumpas oleh Tuhan. Walaupun kita bukan melakukan penyembahan berhala, tetapi zaman dulu kita tidak menyembah Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan untuk supaya kita bisa diselamatkan, kita juga harus bersatu dengan bangsa Israel dan istilahnya bisa dikatakan kita diadatkan untuk masuk ke dalam bangsa Israel. Kenapa? Karena Allah mendambakan dan menginginkan keselamatan itu untuk semua bangsa, bukan hanya untuk bangsa Israel, walaupun mereka adalah bangsa pilihan. Ya, karena itu Abraham tidak disebutkan sebagai bapa orang Israel, melainkan bapa segala bangsa, bapa orang beriman. Karena Tuhan menginginkan keselamatan bagi saudara dan saya juga selain bangsa Israel zaman dulu. Ya. Dan kemudian setelah Yesus datang, kondisinya berubah. Kita dianggap sama karena kita adalah juga anak dari Bapa Abraham secara rohani. Yesus mati bukan hanya untuk bangsa Israel, tetapi untuk semua orang. Tetapi ingat, ada suatu kisah. Pada saat Yesus jalan dengan murid-muridnya diikuti orang banyak, ada perempuan dari Sirofenesia yang mendesak Yesus untuk menyembuhkan anaknya. Dan lihat, Yesus menguji perempuan itu sekali lagi, menguji dengan mengatakan waktu perempuan itu bilang, Tuhan, anak Daud, sembuhkanlah anakku. Yesus berkata, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Matius 5 ayat 26. Sekali lagi, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Matius 5 ayat 26. Yesus sekali lagi menguji.
bahwa roti yang berasal dari dia hanyalah untuk orang-orang Israel. Di luar itu, perempuan ini adalah dari Siro-Fenesia, Kanaan, tidak bisa mendapatkan roti itu. Tetapi dengan imannya, perempuan ini berkata, Tuhan, anjing juga makan remah-remah yang jatuh. Remah-remah roti itu yang jatuh dari meja tuannya. Baru Yesus berkata, jadilah seperti imanmu, sembuhlah anakmu. Anak itu sembuh. Kenapa? Artinya kesembuhan bagi segala bangsa. Keselamatan juga bagi segala bangsa, bukan hanya untuk bangsa Israel. Dengan kedatangan Yesus, kita juga disebut sebagai bangsa yang terpilih. Ingat, 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Nah, saudara dan saya dipilih sebagai bangsa yang terpilih. Udah bukan lagi bangsa Israel, udah berbeda. Petrus mengatakan demikian dalam suratnya. Kita adalah bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Kemudian imamat yang rajani, artinya kita adalah ahli waris kerajaan Allah. Umat kepunyaan Allah sendiri miliknya. Udah ditebus dari dosa, dari segala macam. Kita udah ditebus oleh Tuhan. Supaya kita bisa memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar. Dan kita adalah bangsa yang kudus. Saudara dan saya, kita adalah orang yang kudus. Itu yang membedakan. Dan kemudian kita dapat melakukan hal-hal ajaib dalam nama Yesus sesuai dengan jalan dan rencananya. Saudara dan saya memiliki kuasa untuk menyembuhkan orang sakit dalam nama Yesus sesuai dengan kehendaknya. Saudara masih bisa bersaksi itu karena kehebatan Tuhan memilih kita. Saudara diberikan kemampuan untuk bisa mengampuni orang yang bersalah terhadap saudara. Itu sesuatu yang hebat. Saudara bisa bayangkan, engkau harus mengampuni orang 7 kali 70 kali dalam sehari. Engkau harus bisa memaafkan atau mengampuni orang. Dengan orang yang menampar pipi kananmu, engkau berikan pipi kirimu. Saya mau kasih tahu, hanya orang Kristen yang bisa melakukan itu. Banyak orang yang mengatakan itu suatu tindakan kebodohan, tetapi saya bilang tidak. Itu adalah suatu kekuatan yang dahsyat. Engkau diberikan kekuatan untuk bisa melaksanakan firman yang berkata, kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Saudara bisa bayangkan, ada agama lain yang mengajarkan seperti itu. Yesus adalah Allah yang luar biasa. Sesuatu yang kita rasakan tidak mungkin, tetapi engkau bisa melakukannya. Ingat, kekuatan itu ada dalam dirimu untuk melakukan semuanya. Ada doa Bapa kami yang berkata mengenai mengampuni. Ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Sekali lagi, ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Itu doa Bapa kami. Bukannya begini, ampunilah kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami setelah orang itu minta maaf kepada kami. Tidak. Tuhan tidak berkata demikian. Nggak ada embel-embel di belakangnya, asalkan orang itu udah minta maaf kepada kita. Enggak. Saudara dan saya dituntut untuk bisa mengampuni orang dalam segala bentuk kesalahan. Untuk supaya dosa kita diampuni oleh Bapa di sorga. Dan hanya saudara dan saya, anak-anak Tuhan, yang bisa melakukan itu. Engkau diberikan kemampuan untuk itu. Karena Yesus juga telah mati untuk itu. Didasarkan oleh hal-hal seperti itulah, Bapak, Ibu, dan saya itu bisa berdiri. Engkau diberikan kuasa juga untuk menyembuhkan orang sakit, berkuasa untuk membangkitkan orang lumpuh, berkuasa untuk memberikan motivasi, berkuasa untuk bersaksi. Ada berapa banyak mungkin orang yang bersaksi, orang yang bisa diselamatkan karena kesaksianmu, itu karena Tuhan bekerja sama-sama dengan engkau. Karena engkau adalah warga kerajaan Allah. Engkau memiliki semua kesempatan itu, engkau memiliki semua kemampuan itu. Mungkin ada orang yang berkata, aduh Pak, udah kelewatan banget orang itu Pak. Mana mungkin saya bisa maafkan dia? Mana mungkin saya bisa mengampuni dia? Saudara, saya nggak akan pernah mengetahui permasalahan saudara seperti apa. Saya juga tidak tahu apa yang saudara alami sakitnya seperti apa. Tetapi saya mau katakan, kalau Yesus berkata kita bisa, artinya kita bisa. Kalau tidak akan ditulis firman-Nya dalam Alkitab. Kalau engkau tidak bisa mengampuni orang 7 kali 70 kali, tidak mungkin Yesus akan menuliskannya dalam Alkitab. Kalau engkau tidak bisa memberikan
pipi kirimu kalau pipi kananmu ditampar, Yesus tidak akan menuliskannya dalam Alkitab. Kalau engkau tidak bisa mengasihi kamu dan mengasihi musuhmu dan berdoa bagi mereka yang menganiaya kamu, maka itu tidak akan ditulis dalam Alkitab. Tetapi semuanya ditulis. Kenapa? Karena engkau bisa. Mudah? Tidak. Gampang? Enggak. Sulit? Ya. Sangat sulit? Mungkin. Betul. Saya setuju. Tetapi bukannya tidak bisa. Jadi Yesus memberikan kemampuan itu kepada kita. Yang kedua, ayat firman yang berkata, Efesus 2 ayat 20, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Nah, yang dibangun di atas para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, yang namanya para rasul dan para nabi adalah orang-orang pilihan Tuhan yang dipercaya oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaannya dalam melaksanakan suatu target tertentu yang memang sudah Tuhan rencanakan. Jadi pekerjaan dan firman Tuhan melalui para nabi dan para rasul, kita itu dibangun di atas dasar tersebut. Saudara tahu yang namanya nabi, Nabi Musa. Mungkin ada orang yang berkata, Nabi Musa hebat luar biasa, nggak mungkin ada orang yang seperti dia. Kenapa? Karena ia bisa membelah laut Teberau, bisa membelah laut itu terbagi dua. Itu zaman dulu, nggak mungkin terjadi zaman sekarang. Saya mau katakan, Yesus juga pernah berkata, firman-Nya seperti ini. Apabila engkau memiliki iman, engkau mampu berkata kepada gunung ini untuk pindah, maka gunung itu akan pindah. Dan itu berlaku buat saudara dan saya. Berlaku sampai saat ini. Tentu dengan arti bahwa itu melambangkan kekuatan iman. Betapapun susahnya seperti gunung, betapapun kokohnya, kita akan bisa apabila kita memiliki iman. Kita doakan yang sesuai dengan rencana Tuhan, itu akan terjadi. Itu perbandingan Nabi Musa dengan apa yang Yesus katakan. Kemudian ada juga yang dikatakan, yang cerita mengenai Nabi Elia. Ia berhadapan dengan 40 Nabi Baal. Menantang untuk membakar Baalnya mereka, membakar lembu yang sudah dipotong, dengan Tuhan membakar lembu lain yang dipotong oleh Elia untuk dibakar. Dan akhirnya kita tahu sama-sama ceritanya, Tuhan membela Elia di hadapan para nabi Baal. Elia menang karena hanya korban yang tulus dari Elia yang dimakan oleh Tuhan, yang disambar api oleh Tuhan. Bahkan sekalipun korban itu ada dalam air, sudah disiram air, tetapi tetap bisa terbakar. Itu kehebatan Nabi Elia. Saudara, didasari yang kayak begituan, saudara dan saya dibangun. Didasari oleh kekuatan-kekuatan seperti itu, saudara dan saya dibangun. Saudara tahu Nabi Nathan? Kita mungkin mengatakan Nabi Nathan adalah nabi yang kecil. Nggak kita jumpai lagi selain orang yang menelanjangi Daud dalam tanda kutip mengenai dosa yang ia lakukan bersama Batsyeba. Ya, Nabi Nathan disuruh oleh Tuhan untuk memperingatkan dosanya Daud. Saudara bisa bayangkan, Daud adalah raja yang sangat berkuasa. Raja yang sangat ditakuti. Tokoh yang digambarkan paling berani dalam Alkitab. Harus didatangi oleh seorang nabi yang tidak terkenal. Dan kemudian menunjukkan murka Tuhan kepada Daud dan mengatakan, engkaulah orang itu ya raja. Aku telah memberikan engkau segalanya. Apa yang engkau inginkan aku penuhi. Bahkan engkau aku berikan istri. Tetapi apa yang engkau lakukan, itu menghina aku. Karena engkau telah mengambil istri Uria, orang Het itu, menjadi istrimu, sementara ia sendiri engkau biarkan tewas dengan pedang di tangan Bani Amon. Karena itu, pedang tidak akan menyingkir dari keluargamu sampai selama-lamanya. Itu yang dikatakan oleh Nabi Nathan. Nabi Nathan tahu sekali bahwa dia memiliki resiko untuk dipenggal kepalanya saat ia menunjuk kesalahannya Daud. Tetapi ia tidak peduli. Selama ia berkata tentang kebenaran, ia disuruh oleh Tuhan, ia sanggup melakukannya. Sama seperti Nabi Musa, yang awalnya adalah orang yang susah untuk berbicara. Sama seperti Elia juga, yang orang yang sangat sederhana. Dan kemudian banyak lagi contoh dalam Alkitab, sampai kepada para rasul. Rasul-rasul dalam murid Tuhan Yesus. Nggak ada satupun mungkin yang punya jabatan yang hebat-hebat sekali dalam kekaisaran Romawi. Tidak. Tetapi mereka mau untuk menjadi para rasul. Dan di atas dasar itulah saudara dan saya dibangun. Rasul Paulus memiliki segalanya.
Ia memiliki hubungan yang dekat dengan kekaisaran Romawi. Ia adalah orang Ibrani asli. Dan ia tidak ada celah. Dan dikatakan ya dalam Alkitab, dalam melakukan hukum Taurat, aku tidak bercela. Itu kata Paulus. Nyaman hidupnya. Tetapi dia bilang apa? Semuanya itu kuanggap sampah setelah perkenalanku kepada Yesus. Karena hidupku adalah keuntungan dan bagiku hidup adalah keuntungan. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Itu yang dikatakan Rasul Paulus. Dan saya mau katakan, di atas dasar orang-orang seperti itu, saudara dan saya dibangun. Kita dibangun di atas mereka. Artinya kita bisa melakukan apa yang mereka lakukan atas izin Tuhan. Dan kemudian dikatakan juga dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara belum ada yang tahu, artinya gini batu penjuru. Saudara tahu ya, dalam satu bangunan, itu misalnya persegi 4, di sudutnya itulah batu penjuru. Jadi yang menyatukan sisi yang sini dan sisi yang satu lagi. Dan kemudian itu menyatukan dari atas sampai bawah. Jadi kanan kiri dan atas bawah itu disebut batu penjuru. Yang membuat bangunan itu kokoh. Dan kemudian kalau dalam satu benteng, kota zaman dulu banyak benteng ya Bapak Ibu Saudara ya. Benteng begitu. Nah, benteng itulah yang membuat kokoh itu batu penjurunya. Sehingga batu-batu yang lain dalam pembangunan itu mencontoh batu penjuru itu. Jadi boleh diartikan menjadi batu penjuru. Gereja harus bisa bersatu seperti Yesus mempersatukan batu-batu itu sebagai batu penjuru. Dan kemudian bisa menjadi contoh yang baik. Ingat, gereja bersatu menjadi kokoh bukan kekuasaan ya. Bukan kekuatan seperti apa, apalagi dalam politik, no. Gereja bukanlah gedungnya, tetapi saudara dan saya orangnya itu adalah gereja. Kita harus bisa bersatu. Artinya kita harus bisa melayani pelayanan kita, melayani sesama kita, terutama dari saudara seiman kita yang lebih dahulu kita contohkan dengan kasih persaudaraan dalam Kristus. Bukan dengan motivasi untuk kekayaan, bukan motivasi untuk uang, bukan motivasi untuk ketenaran, bukan motivasi untuk kenyamanan, bukan. Tetapi dengan ketulusan melayani dalam kasih persaudaraan dalam Yesus Kristus. Contoh, baptisan. Ada banyak gereja yang masih bertolak belakang mengenai baptisan. Tetapi saya tidak mau mempermasalahkan mengenai baptisan. Tetapi saya mau ingatkan satu. Orang Kristen harus dibaptis. Itu adalah perintah Tuhan. Karena ada banyak orang-orang Kristen yang berkata, nggak usah dibaptis, kita bisa masuk surga. Hei, saya mau katakan, baptisan itu adalah perintah. Sama seperti jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta. Kasihilah samamu manusia, seperti dirimu sendiri. Kasihlah Allahmu. Dan kemudian banyak lagi, itu adalah perintah. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Itu adalah perintah. Bagaimana mungkin saudara bisa berkata, mencuri boleh nggak ya? Ya nggak bisa, itu adalah perintah. Sama seperti baptisan itu adalah perintah. Karena ada orang-orang Kristen, maaf, yang berkata, pakai alasan klasik. Orang yang disalib Yesus di sampingnya, itu dia nggak sempat dibaptis, tetapi diselamatkan. Karena Yesus berkata, mulai hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku dalam Firdaus. Saya mau katakan kepada engkau, orang yang disalib di sebelah Yesus itu sudah penuh penyesalan dan hampir habis hidup. Hampir habis hidupnya. Ia adalah penjahat, perampok, pembunuh, yang merupakan sampah dari masyarakat yang udah sama sekali gak berguna, sehingga harus dihukum mati secara sadis di kayu salib. Saudara mau seperti itu? Baru kemudian bertobat. Karena ada banyak orang Kristen yang mengatakan, nanti ajalah bertobatnya, nanti ajalah. Saya mau kasih tahu, kesempatan untuk bertobat adalah kesempatan emas. Karena untuk diselamatkan oleh Tuhan itu adalah mukjizat. Belum tentu engkau bisa sampai tiba pada waktunya kalau engkau menganggap enteng yang namanya pertobatan. Nanti ajalah saya bertobat, nanti ajalah ada waktunya saya bertobat. Ada banyak orang yang gak memiliki kesempatan itu. Tahu-taunya udah berpulang ke alam baka. Saudara mau seperti itu? Jangan menganggap enteng perintah Tuhan. Jangan menganggap enteng baptisan. Gereja harus bersatu. Orang Kristen harus dibaptis. Tetapi ingat, saya mau katakan, engkau harus bertobat dulu baru dibaptis. Bukan sebaliknya. Baptisan itu adalah tanda pertobatan yang Yesus minta engkau bertobat. Baru kemudian engkau dibaptis.
Dengan demikian, gereja itu akan bersatu. Jadi, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Yesus Kristus sebagai batu penjuru, itulah saudara dan saya. Kita benar-benar dibangun di atas pekerjaan mereka. Jadi suatu dasar fondasi yang sangat kokoh. Yang ketiga, di dalam Dia, kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Nah, yang ketiga, di dalam Dia, kamu juga adalah bait Allah. Saya tidak akan berbicara secara spesifik mengenai bait Allah panjang lebar, tetapi ada satu contoh. Bait Allah harus dijaga kekudusannya. Kenapa? Yang pertama, ada pujian penyembahan di situ. Jadi kalau saudara menganggap diri saudara adalah bait Allah, dalam diri saudara harus ada pujian penyembahan. Harus ada nyanyian, harus ada pembacaan firman, harus ada doa. Itulah bait Allah. Enggak sulit. Asal engkau mau menyediakan waktu bagi Tuhan. Dan engkau harus menjaga kekudusannya. Karena engkau adalah bait Allah. Dan yang luar biasanya, 1 Korintus 3 ayat 17. Kita baca sama-sama. 1 Korintus 3 ayat 17. Demikian bunyinya, saya akan bacakan. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu adalah kamu. Luar biasa saudara ya. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu adalah kamu. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, engkau dan saya adalah bait Allah. Apabila ada orang yang ingin membinasakan bait Allah, artinya apabila ada orang yang ingin membinasakan kamu, Allah akan membinasakan orang itu. Apabila ada orang yang ingin membinasakan karirmu di tempat pekerjaanmu, hati-hati. Apabila ada orang yang ingin membinasakan usahamu, apabila ada orang yang ingin membinasakan tokomu, apabila ada orang yang ingin membinasakan pekerjaan apapun yang engkau jalankan dalam nama Tuhan, hati-hati. Engkau akan berhadapan, orang itu akan berhadapan dengan Tuhan. Karena Tuhan berkata, aku akan membinasakan orang yang membinasakan bait Allah. Ya, saudara, kita berdoa. Mungkin saudara sudah pernah mendengar berita gereja dibakar di satu area di Sulawesi Tengah. Kita berdoa buat mereka, semuanya. Tidak ada jalan lain. Kita harap sama-sama akan ada hal yang tepat yang dilakukan oleh negara kita. Tetapi kita perlu berdoa untuk menjaga kekuatan kita, menjaga iman kita, dan untuk mereka semuanya. Saya mau katakan, apabila ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan orang tersebut. Apabila engkau dibinasakan pekerjaanmu, dibinasakan karaktermu, hati-hati. Tuhan juga akan bisa membinasakan orang itu. Engkau adalah orang yang dibela Allah. Allah sendiri yang akan menjadi pembelamu. Itulah kehebatan bait Allah. Jadi jangan mau untuk bilang bahwa diri saya bukan bait Allah. Diri saya adalah orang yang kotor. Tidak. Engkau harus bisa bangkit. Engkau harus bisa berbalik. Dan engkau harus bisa mengklaim, saya adalah bait Allah. Di dalam bait Allah ada kekudusan. Di dalam bait Allah ada pujian. Di dalam bait Allah adalah penyembahan. Di dalam bait Allah ada doa. Di dalam bait Allah ada kuasa. Dan Allah tidak akan membiarkan bait Allahnya dikotori oleh siapapun atau dibinasakan oleh siapapun. Allah sendiri yang akan membela. Jadi sama-sama kita tahu, saudara dan saya sangat berharga di mata Tuhan. Karena itu kita bisa membaca firman ini dan kita mengerti bahwa kita bukanlah lagi orang-orang asing ataupun pendatang, tetapi kita adalah kawan suarga dari orang-orang kudus. Kita adalah warga kerajaan Allah. Kita bisa melakukan segala sesuatu yang Tuhan inginkan, seperti yang Tuhan Yesus teladankan saat ia hidup. Karena kita adalah orang-orang yang memiliki kuasa. Dan yang kedua, kita dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi. Seperti yang saya terangkan tadi. Begitu banyak pekerjaan-pekerjaan Tuhan melalui mereka. Begitu banyak juga pekerjaan-pekerjaan Tuhan melalui diri kita. Dan yang terakhir, kita adalah bait Allah. Saudara, maju terus. Memang tidak mudah dalam kondisi sekarang. Zaman tidak semakin mudah, tetapi zaman semakin sulit. Tetapi ingat, bersama dengan Yesus, kita cakap menanggung segala sesuatu. Ada Dia. Panggil Dia. Katakan setiap hari firman-Nya dalam setiap kehidupan kita. Ambil waktu untuk baca firman-Nya. Ambil waktu untuk berdoa. Ambil waktu untuk memuji dan menyembah. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Kita berdoa sama-sama. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu.
Biarlah kami bisa menjadi pelaku firman. Biarlah kami bisa menjadi orang-orang yang bisa menjalankan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Biarlah kami bisa, Tuhan, menjadi pelaku firman di atas dasar para nabi dan para rasul dengan Yesus Kristus sebagai batu penjuru. Dan kami bisa mengklaim dengan kekuatan yang daripadamu bahwa kami adalah bait Allah. Dalam itu adalah kekudusan, di dalamnya ada pujian, di dalamnya ada penyembahan, di dalamnya ada firman Tuhan, di dalamnya ada doa. Itu yang bisa kami lakukan setiap hari. Dan ingat, kami dibela oleh Tuhan. Tidak akan ada yang bisa membinasakan kami tanpa seizin Tuhan. Karena Tuhan selalu membela kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Maju terus dalam Tuhan. Shalom.